Untuk itu ngeblur di daerah sini. awas. Ayo, Bu. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kembali lagi bersama saya Kanjeng Pendawa di channel YouTube kita Jejak Para Mengungkap. Di sini kita coba untuk menelusuri suatu desa yang pernah ditinggalkan oleh penduduknya, yaitu terletak di Desa Sibuaya, Kecamatan Rantau Selatan. Untuk itu pemirsa, mari ikut bersama saya untuk menguak mengapa desa tersebut ditinggalkan oleh penduduk-penduduk setempat sini. Di sini, di mana kita lihat ada bangunan yang sudah tidak terpakai lagi atau yang sudah roboh. Dan di sini pula pernah menurut warga setempat telah terjadi suatu musibah, yaitu suatu banjir bandang yang sangat besar sekitar pada tahun 1994. Di malam ini coba kita menelusuri ke dalam suatu ruangan. Di sini terdapat satu sajadah yang digunakan dahulunya para warga untuk melaksanakan sholat. Kemungkinan besar ini bekas bangunan seperti rumah, namun di tempat ruangan ini adalah ruangan sholat dahulunya, pemirsa. Nah, kurang lebih seperti itu kan? Karena kita tidak tahu percis dahulunya ini seperti apa dan bangunnya seperti gimana, kita nggak tahu percis, pemirsa. Untuk itu saudara Topik yang memang narasumber kita dari asli warga setempat di Desa Sibuaya ingin menceritakan tragedi atau yang pernah terjadi di daerah tersebut. Gimana Pak Topik? Dahulunya di sini apakah memang betul banyak rumah-rumah warga yang bertempat di sini? Ya, betul, Bang. Dan dahulunya itu terjadi banjir pada tahun berapa? Lebih tahun 95. 95 ya. Itu udah banyak makan korban dulu, Pak Topik. Betul, kalau pas masa itu kurang jelas tahu juga ya, Bang. Kurang jelas tahu ya. Kalau boleh tahu dan seingat Pak Topik, itu ketinggian air di masa itu seberapa tinggi Pak Topik? Sekitar 2 meter lebih juga, Bang. 2 meter lebih. Begitulah pemirsa, menurut dari narasumber kita yang bernama Bapak Topik, memang asli dia bertempat di Desa Sibuaya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di tim Jejak Para Mengungkap. Ya, di sekeliling kita banyak bangunan yang telah ditinggalkan para warga, dan di sekeliling sini menurut narasumber kita tadi yang bernama Pak Topik, banyak sekali bangunan-bangunan rumah yang telah hancur dan telah tertimbun oleh lumpur-lumpur yang disebabkan oleh banjir bandang di pada tahun 1995. Bisa kita lihat pemirsa saat ini, di sekitar kita di sini sudah semak belukar dan ditumbuhi oleh tanaman sawit dan tanam-tanaman liar. Dan di sekitar sini dahulunya permisa ada bangunan musola. Namun saat ini belum kita telusuri ke musola tersebut, apakah masih ada berdiri atau telah hancur juga. Untuk itu permisa ikut bersama saya untuk menggali jauh lebih dalam tentang mengenai Desa Sibuaya Ujung. Dan di sini kita permisa, mohon maaf permisa, maksud saya bagi yang mempunyai mata kebatinan, kita telah diintai atau telah dilihat suatu sosok sangat besar berbulu yang berada di samping sebelah kiri saya ini permisa. Kita lihat di sini, kalau kita melihat dengan mata kasar, mungkin permisa hanya melihat yaitu tumbuhan bambu. Namun kalau permisa di rumah yang ada mata batin atau mempunyai indera penglihatan jauh lebih dalam, permisa akan melihat suatu sosok makhluk besar berbulu
dan bermata merah. Dia melihati saya, sepertinya dia tidak suka sama saya dan terus memandangi saya. Namun insya Allah saya akan menjaga diri saya dan menjaga para kru jejak para pengungkap yang ada di sini. Untuk itu permisa, mari kita bertanya kepada makhluk astral Kaldi, sudah berapa lamakah dia bertempat di sini dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari makhluk astral tersebut. Untuk itu permisa, jangan kemana-mana, tetap di tim jejak para pengungkap. Kita di sini mencoba untuk mewujudkan suatu makhluk astral yang berada di sebelah kiri kita atau berada persis di samping kita. Ya permisa, mohon bantuannya agar makhluk astral tadi berkenan menampakkan sosok dan wujudnya. Dan dia terus menatapi saya sangat tajam permisa. Dan di sini dimana pencahayaan kita mulai meredup dan mulai berkurang. Namun mengapa sosok astral tadi berdiam di situ tidak menampakkan wujudnya, kita tidak tahu persis permisa. Kenapa dia tidak ingin melihatkan wujudnya di depan permisa atau di depan para kru-kru yang ada di sini? Namun jika permisa penasaran, bisa permisa saksikan dengan menggunakan pejamkan mata, tatap ke kamera HP Anda saat ini. Maka akan Anda lihat apa sebenarnya yang terdapat di bambu tersebut atau di posisi sebelah kanan saya ini. Kita mencoba untuk memanggil makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar sini atau makhluk-makhluk yang penasaran tentang kejadian masa lampau. Untuk itu permisa, saya akan mencoba untuk memasukkan suatu makhluk astral Atau kita panggil bernama Dedi untuk menanyai apa yang pernah terjadi di daerah sini. Awas. Allahu Akbar. Dan di sini kita lihat permisa yang ada di rumah. Mediator kita tidak menyadarkan diri dan telah dirasuki oleh makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar sini. Namun kita tidak tahu makhluk astral apa yang telah berada di dalam tubuh sahabat kita ini. Itu mari kita sama-sama dengarkan dan sama-sama kita saksikan permisa. Di sini di mana kru kita yang bernama Pak Dedi dan bernama Pak Budi untuk menanyai kru kita yang bernama Pak Saiful. Lanjutkan. Subhanallah, nampaknya auranya sangat besar. Tanyain. Di sini kita saksikan permisa. Suasana di saat ini sangat mencekam dan terasa keheningan yang sangat panjang. Selamat malam. Ya di sini di mana kru kita untuk Ini dengan siapa? saudara kita yang bernama itu telah dirasuki. Dengan siapa? Edi. Dan ternyata permisa Edi udah lama tinggal di sini. sosok yang Sejak tahun dirasuki berapa? saudara kita yang bernama itu Tahun 1948 ya. Jadi Edi ini ikut tragedi yang
tahun yang lalu itu, masa lampau. Saya baru-baru aja di sini. Di sini kita dengar Dan sebelumnya saudara Hedi ya. Sebelumnya saudara Hedi di mana bertempat? Saya bertempat di sebelah sana. di sini kita saksikan pemirsa makhluk astral tadi menunjuk suatu tempat yang ada di sini. Selain Hedi siapa aja yang ada di sini? Aneh. Rame. Iya. Dan makhluk astral tadi menyatakan di sini tidaklah dia sendirian, namun sini ramai dengan makhluk astral yang ada. Jadi bisa. Lalu kenapa Anda pindah ke sini? Dulu di sananya saya ada penebangan pohon. Lalu saya pindah ke sini. Kalian dari mana? Kita asli putra daerah sini. Kalau bisa kalian sampai sini. Jadi kayak gini. Sebenarnya kita ingin tahu kenapa penduduk-penduduk sini dulu berpindah dari bawah ini ke atas sana. Di dulunya sini dikenakan banjir. Banjir. Iya. Pada tahun berapa? Jika Anda tahu. Pada tanggal 1949. Pemirsa, di sini kita mengalami gangguan di mana penerangan kita mati secara tiba-tiba. Apa Anda yakin itu tahunnya? Pasti. Maksudnya 94 begitu. Sebaiknya katakan sejujurnya. Jika memang Anda tahu, katakan tahu. Jika tidak, katakan tidak. Dan di sini di mana dikarenakan salah satu tim kita coba mengancam atau coba untuk menanyakan lebih detail tentang kejadian yang pernah. Sebelum kita penutupan, kita melihat ada sebuah musola yang sudah terbengkalai atau sudah tidak bisa lagi dipakai. Dan di sekitar musola ini ada beberapa makam yang terdapat di sekitar musola ini. Untuk itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Jejak Para Pengungkap. Jangan lupa komen dan subscribe.